Hi guys, what up? Assalamualaikum, it's me Wirda and welcome back to my channel. So, karena banyak banget yang request gue bikin video tentang belajar bahasa Inggris, jadi ya menurut gue kenapa nggak bikin video soal bahasa Inggris. But first thing first that you have to know, I'm not going to teach you in this video because I'm not a teacher in real life. Gue cuma pengen sharing aja beberapa tips dan tricks yang gue pakai untuk belajar bahasa Inggris. Karena kalian pasti tahu gue tuh 100% orang Indonesia dengan sedikit campuran Arab, tapi nggak penting. Dan yang perlu kalian ketahui adalah dulu tuh gue benci banget sama bahasa Inggris, dan pokoknya gue benci banget sama bahasa Inggris. Dan habis itu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di sekolah, mata pelajaran paling jeblok adalah matematika, of course, sama bahasa Inggris. Dua itu aja. Sebenarnya banyak banget diskriminasi yang gue rasakan di sekolah ketika gue literally nggak bisa bahasa Inggris. Yang pertama, ketika waktu itu ada gladi resik, jadi ada pensi gitu kan, ada pensi, dan kita semua gladi resik kotor. Itu gue kepilih untuk nyanyi ikut paduan suara, dan itu lagunya bahasa Inggris. Itu lagunya Michael Jackson deh kalau nggak salah. There are people dying if you care about for the living. Kalau nggak salah kayak gitu intinya. Gue masih ingat sampai sekarang, itu masih ngelotok di otak gue, jadi gue kayaknya nggak mungkin bisa ngelupain ini, soalnya gue bener-bener ngerasa sedih banget. Jadi waktu itu gue senang karena gue kepilih di barisan paling pertama, barisan awal. Gue senang karena kalau misalnya gue di barisan paling awal, berarti nanti pas orang tua gue datang susah banget sih. Berarti nanti pas orang tua gue datang bisa ngeliat gue gitu loh, karena gue di depan gitu kan. Dan itu suatu kebanggaan sih buat seorang anak ya. Terus abis itu tiba-tiba guru gue nyamperin gue. Beliau bilang kayak gini, ini gue masih ingat banget, ya Allah. Gue bilang kayak gini, Wirda, kamu bisa gak pindah ke belakang? Kamu kan gak bisa bahasa Inggris, jadi kamu di belakang aja. Oke, gue pindah ke belakang, dan akhirnya yang di depan itu, yang di barisan depan itu, adik kelas gue, emang sih bahasa Inggris dia cakep ya. Ketika dulu pas gue SD, tepatnya pas pelajaran bahasa Inggris, gue tuh sering kayak bolak-balik kamar mandi untuk menghindari bahasa Inggris. I hate English so much. Tapi yang bikin gue semangat belajar bahasa Inggris adalah karena perkataan guru gue yang sangat menyakitkan. Ya, itu menjadi satu motivasi buat gue aja sih, supaya gue lebih giat belajar. Dan ada lagi satu hal yang bikin gue jadi semangat belajar bahasa Inggris adalah dulu ketika gue pergi ke Singapura, bokap gue sama nyokap sama adik gue si Kumi yang kedua, waktu gue masih kecil, ya gue belum terlalu paham bahasa Inggris. Abis itu gue disuruh nanya sama papa tempat check-in di mana, coba gitu, dan tempat check-in di mana gitu. Gue nggak berani lah nanya, soalnya gue nggak bisa bahasa Inggris waktu itu kan, dan gue ada di negara orang, it's Singapore, itu bukan Indonesia, they have different language, itu bukan bahasa Indonesia juga kan. Kalau di Singapura tuh makanya bahasa Melayu sama bahasa English if I'm not mistaken. Nah, gue disuruh sama bokap tuh nanya, gue nggak mau lah, orang gue nggak bisa bahasa Inggris ya, gue takut lah. Dan gue kayak ogah-ogahan gitu kan. Terus habis itu bokap marah sama gue, terus gue sampai nangis di bandara. Gitu deh, pokoknya gue dimarahin gara-gara suruh nanya aja nggak berani. Mana sih lu nanya? Ya kan gimana ya, juga belum bisa kan ya, itu mau diapain kalau kagak bisa, ya dibisain lah, gimana sih lu. Nah terus akhirnya ya udah, dari situ gue jadi kayak ada motivasi tersendiri gitu deh, harus bikin apa ya, gue harus membuktikan ke papa bahwa sebenarnya gue tuh bisa bahasa Inggris. Dan sekarang bokap tuh kalau bahasa Inggrisnya salah, gue yang ngebenerin. Gue mau ngasih beberapa tips yang gue jalanin ketika gue belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah Oke, gue banyak banget baca buku-buku berbahasa Inggris. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, untuk membaca buku berbahasa Inggris itu nggak perlu ngerti bahasa Inggris. Kenapa? Karena emang nggak penting. Yang kita mau cari itu belajarnya, bukan soal ngerti atau nggak ngertinya. Ketika kalian baca buku itu, terus ada satu kata yang kalian nggak ngerti artinya apa, itu bisa kalian highlight pakai stabilo atau pakai apa gitu. Nanti kalian cari di Google Translate atau di kamus gitu ya, terserah kalian. Gue biasanya kalau dulu gue tuh sering banget, jadi satu buku tuh penuh dengan stabilo gitu. Kemudian gue catat vocabulary-nya, abis itu gue coba hafalin. Oh berarti kalau ini artinya ini, kalau itu artinya itu, gitu deh.
Kalau misalnya kalian nanya di mana ya gue bisa nemuin buku bahasa Inggris, biasanya sih gue kalau beli buku kayak gitu di Periplus apa Periplus sih bacanya, gak tau dah gue. Ya coba aja kalian cari, dan di Gramedia mungkin ada juga. Pokoknya kalian cari aja, usaha, oke? Dan terus habis itu gue sering banget nonton YouTube. Nah, YouTube itu, wah gila, YouTube lebih dari TV, boom. Nggak ada yang canda, yo. Terus habis itu ya gue sering banget nonton YouTube, dan channel favorit gue adalah Shane. Kalian gak boleh nonton itu sebenarnya karena bahasa dia bener-bener kasar banget, tapi gue banyak banget belajar dari YouTube-nya dia karena gue belajar bahasa Inggris gaul itu dari YouTube. Dan gue suka nonton reality show Keeping Up with the Kardashians. Itu literally number one and the best. Gue suka banget nonton Keeping Up with the Kardashians. I like Kendall Jenner and Kylie Jenner also. Gue masih sekolah di Amerika. Pas istirahat, gue lagi nonton Keeping Up with the Kardashians. Tapi karena waktu itu gue lupa bawa headset, jadinya gue nonton gak pakai headset. Nah, abis itu ada guru gue mah cuek aja gitu kan, ada guru juga, ya udah gak apa-apa lah. Akhirnya gue nonton kan, terus guru gue nanya, Rida, what are you watching? Terus gue tunjukin layar HP gue ke beliau, terus beliau kayak, oh my god, that's bad, like that. Terus gue bingung kan, that's bad dari mana gitu. Ternyata it turns out banyak banget haters The Kardashian di Amerika. Jadi gue kayak gue kan mau belajar bahasa Inggris dan slang dan lain-lain. Gue jelasin ke beliau bahwa gue nonton itu buat nge-improve bahasa Inggris gue aja, dan she's okay with it. So yeah, a little story. Terus habis itu biasanya gue suka nge-streaming atau lihat-lihat video tentang motivasi dan lain-lain. Atau kadang-kadang gue juga suka pergi ke web TED.com, www.ted.com. Itu keren banget sih menurut gue. Di sana banyak banget video tentang motivasi dan banyak banget bahasa Inggris yang istilahnya kayak formalnya gitu deh yang bisa gue ambil gitu. Nah, terus habis itu gue juga suka banget nonton film ya guys. Gue suka streaming film juga, cuman ya harus dipilih-pilih filmnya seperti apa. Biasanya sih gue nonton Disney, nonton kayak Frozen, nonton banyak banget. Dan terus habis itu ya harus kalian ketahui adalah jangan pernah pakai subtitle Indonesia. I don't care if I understand or not. I don't care if you understand or not. Yang penting kalian tahu cara nge-pronounce sama spellingnya kayak gimana. Karena ketika kalian nonton film barat atau ketika kalian nonton film-film yang bahasa apapun, terus kemudian kalian pakai subtitle Indonesia, konsentrasi kalian itu bukan cara mereka nge-pronounce. Kalau misalnya kalian meleng dikit, nggak ngasih subtitlenya, kalian nggak ngerti. Ya jangan seperti kayak gitu dong, asik. Meskipun gue nggak paham apa yang diomongin, yang penting gue tahu cara nge-spelling sama nge-pronounce-nya kayak gimana. Misalkan answer itu kan beda, tulisannya A-N-S-W-E-R, tapi bacanya tuh answer, bukan answer. Gue tuh sambil kayak suka nge-pause, abis itu gue balikin lagi gitu kan, geser, gimana cara ngucapinnya, terus gue dengerin, oh gini cara ngucapinnya gitu deh, iya gitu, benar. Ya benar. Keren gila atau enggak. Terus habis itu beraniin diri kalian untuk mulai berbahasa Inggris. Sekarang kalau misalnya kalian gak mau mulai, kapan memulainya gitu. Jadi kalian harus mencoba dan berusaha untuk bisa berbahasa Inggris. Beraniin diri kalian. Ya pokoknya kalian harus pede aja, meskipun salah juga gak apa-apa. Namanya juga orang belajar. Terus kalian ketahui, gunakan bahasa Inggris itu bukan buat sombong, bukan pengen ngebuktiin atau merendahkan orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Jangan seperti itu, karena nanti ilmunya nggak bisa jadi nggak berkah gitu. Jadi ya gunakanlah dengan baik. Use proper English. I think don't say any bad words because it's bad. Karena banyak banget orang Indonesia, teman-teman gue juga, yang mereka they're using bad words karena menurut mereka itu keren, it's cool. Like they say fudge, they said shut. You know what I mean when I said fudge and shut? The F up, shut, poop. So lebih baik kalau misalnya kalian tahu sesuatu dan menurut kalian it's cool, kalian harus do research apakah itu baik atau enggak. Gampang banget anak-anak remaja di Indonesia gampang banget nunjukin jari tengah, padahal sebenarnya mereka nggak tahu itu artinya apa. Dan yang pasti jangan ikutin hal-hal yang buruk. Jangan ikutin hal-hal yang buruk dan ikutin yang baik aja. Okay, that's it guys. That's how I learn English, dan hopefully it will help you. Jangan lupa klik subscribe dan like, give me a thumbs up, dan yeah, I'll see you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.
I'm going to sing a song. Why is a man say someone knocks my door? Ya, kenapa? Hah? Ini apa gimana caranya sok? Caranya gimana? Siapa yang minta? Si Kumi bacain gimana? Sama aja kayak bikin mie biasa. Oh, mie biasa. Itu bumbunya ditaruh di piring, diaduk gitu, mie goreng gitu. Salah samyang ini mah. Makanan orang Jepang. Orang Jepang, orang Korea kali. I literally don't know what I'm going to do and what I'm going to say, so